Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Ibnu Katsir yang mungkin sudah cukup lama belum kita sentuh kembali. Dan insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan untuk ayat kursi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan ayat kursi. Secara umum bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Apakah dalam Al-Quran ada ayat atau surat yang lebih afdal dibandingkan ayat dan surat yang lain? Ada yang mengatakan semuanya sama, karena semuanya datang dari Allah. Sehingga karena semuanya adalah kalamullah, semuanya firman Allah, maka semuanya derajatnya sama. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada ayat atau surat yang lebih afdal, lebih utama dibandingkan ayat dan surat yang lain. Dan inilah pendapat jumhur ahli tafsir. Dengan alasan adanya beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan surat dan ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi. Dan secara umum ayat yang membahas tentang Allah tentu lebih afdal dibandingkan ayat yang membahas tentang Fir'aun atau tentang Qarun atau tentang Abu Lahab. Selanjutnya kita akan membaca keterangan Ibnu Katsir untuk tafsir dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itulah zat yang la ilaha illa huwa. Identitas tentang Allah yang paling utama adalah menjelaskan tentang keesaannya. Dan banyak sekali dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang keesaannya. Qul huwallahu ahad. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wal ard. Hanya miliknya segala yang ada di langit dan di bumi. Sehingga banyak sekali Allah menjelaskan tentang dirinya dan penjelasannya pada penekanan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik keesaan berkaitan dengan zatnya, keesaan berkaitan dengan perbuatannya terhadap makhluknya yang disebut dengan rububiyahnya, keesaan berkaitan dengan hak dia satu-satunya untuk disembah yang disebut dengan keesaan dalam uluhiyah, dan keesaan berkaitan dengan nama sifatnya yang tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, hadza ikhbarun bi annahu al-mutafarrid bil ilahiyah li jami'il khalaiq. Dalam ayat ini terdapat berita dari Allah bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak terhadap ilahiyah, terhadap uluhiyah, li jami'il khalaiq, di atas seluruh makhluk. Karena itu semua tindakan yang berpotensi merusak keyakinan berkaitan dengan keesaan Allah dalam masalah ibadah dalam Islam dilarang keras. Bahkan mendekati pelanggaran itu dilarang keras. Jadi begini, kalau ada sebuah bahaya, maka kita diperintahkan untuk menjauhinya. Semakin besar potensi bahayanya, jarak amannya harus semakin jauh. Kalau bahaya itu lebih ringan, jarak amannya makin dekat. Anda misalnya mau melihat binatang misalnya binatang tikus, dia bisa gigit, dengan melihat macan yang juga bisa gigit, jarak amannya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Sehingga kalau orang lihat macan, dia diberi jarak aman yang lebih jauh. Kalau orang melihat tikus, mungkin jarak amannya lebih dekat. Walaupun secara potensi bahaya sama-sama menggigit, tapi tingkatannya berbeda.
Syirik itu bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu jarak aman syirik dibuat jauh dalam Islam. Sehingga apapun amal perbuatan yang berpotensi mengarah kepada kesyirikan, jauh-jauh dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk bermain di perbatasan daerah syirik. Ini kan belum syirik, ini masih meragukan. Contohnya aneka tabarruk dengan kuburan. Karena dalam perjalanan sejarah manusia, kesyirikan itu sumbernya kuburan. Dari dulu, mulai kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh sampai syirik zaman sekarang. Dan sejarah itu berulang. Yang beda hanya pelakunya. Kalau dulu tanpa ormas, sekarang mungkin diayomi oleh ormas. Karena itu ketika ada perbuatan seperti ini, Nabi SAW melarang jauh-jauh, jangan dekati. Jangan mendekat yang seperti ini, karena ini sangat berbahaya. Sehingga aneka tindakan yang dia bisa memicu kesyirikan dilarang oleh Nabi SAW. Maka perdebatan di area perbatasan, area jarak aman. Ada yang bilang ini masih boleh, ada yang bilang ini dilarang. Itulah perdebatan yang terjadi di zaman sekarang. Kalau syiriknya kita sepakat syirik. Tapi apakah di area yang mendekati syirik ini boleh atau tidak? Ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang melarang itu, dan itulah panduan kita. Saya tidak mau dekat-dekat sini karena di area ini berbahaya. Nabi SAW melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nabi SAW melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat id. Kuburan tempat itu contohnya apa Pak? Ya seperti nasibnya Karbala itu. Diperingati tahunan ada acara khusus. Itu yang dimaksud dengan id. Sehingga kuburannya Husain jadi tempat id. Pada saat peristiwa perayaan Karbala, mereka mengadakan perayaan selama berhari-hari, puncaknya di tanggal 10 Muharram ketika hari Asyura. Ada perayaan berulang, itu yang dimaksud dengan tempat id. Kuburan Nabi SAW dilindungi oleh Allah. Karena beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Mungkin ada beberapa kuburan-kuburan yang lain yang dijadikan sebagai tempat perayaan. Kuburan Badawi yang ada di Mesir. Kemudian beberapa kuburan-kuburan yang lain yang dianggap sebagai wali. Ya mungkin bahasa kita mirip seperti acara khol tahunan. Orang nyebutnya apa? Khol, haul, sampai buntu dalan. Dan itu bisa berhari-hari. Pusatnya di mana? Di sini ada kuburan si A. Tapi diperingati tahun ini nanti ada, dan tanggalnya beda-beda sesuai dengan tanggal kematian yang bersangkutan. Maka jadi muncul pertanyaan, peringatan ini peringatan dengan datang penuh kebahagiaan atau datang penuh dengan kesedihan? Kenyataannya bahagia, karena mereka nantikan. Wallahu alam, itu sebenarnya lebih dekat kepada bahagia dengan kematian orang atau sedih dengan kematian orang. Demikianlah realita haul. Tayyib. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup. Al-Qayyum, yang mengurusi kehidupan yang lain. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Al-Hayyu fi nafsihi alladzi la yamutu abada. Al-Qayyimu li ghairihi. Dia zat yang maha hidup, zatnya hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan Allah dan tidak ada yang menghidupi Allah. Tidak ada yang memperpanjang umur Allah, tidak ada yang memperpendek umur Allah, tidak ada yang menghidupkan Allah. Beda dengan manusia. Manusia dihidupkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Al-Qayyimu li ghairihi, yang ngurusi kehidupan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini dengan Al-Qayyam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Al-Qayyam bermakna Al-Qayyum. Fajami'ul mawjudat mustafikiratun ilaihi wa huwa ghaniyun anha. Semua makhluk butuh Allah dan Allah tidak butuh mereka. Wala qawama laha biduni amrihi. Dan makhluk tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa beraktivitas tanpa ketetapan dari Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ar-Rum ayat 25,
wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Bagian dari tanda kuasa Allah, langit dan bumi ini bisa berjalan bi amrihi, dengan ketetapan Allah. Ketika Allah tidak menetapkan, maka tidak mungkin bisa berjalan. Demikian kita sebagai bagian dari isi dari langit dan bumi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya dengan sifat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Dia tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Baik. Terkadang dalam Al-Qur'an ada penafian yang disebutkan secara berulang, yang satu lebih parah dibandingkan satunya. Yang satu lebih parah dibandingkan satunya. Artinya begini. Kalau kita mengatakan Allah enggak ngantuk saja, Allah itu enggak ngantuk, titik ya. Memungkinkan ada orang yang terus berkomentar, tidak ngantuk tapi mungkin tidur. Maka untuk menutup celah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua-duanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Contoh yang lain. Allah taala berfirman, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu, wala tanharhuma, dan jangan membentak kedua orang tuamu. Baik. Mana yang lebih parah? Berkata atau membentak? Ya? Membentak lebih parah. Kenapa tidak cukup disebut wala taqul lahuma uffin? Jangan kau berkata kepada orang tuamu. Oh, yang enggak boleh berkata kalau bentak boleh. Memungkinkan ada orang yang berkomentar demikian. Yang enggak boleh kan kalau kita berkata atau yang semisalnya. Dia merasa kecewa ketika berkomunikasi dengan orang tuanya dengan ungkapan yang paling rendah yang menunjukkan dia enggak suka. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau bahasa kita ngepiak. Itu saja sudah termasuk apa namanya? Apa itu? Berdecak kagum. Mungkin anak misalnya. Nah, cuman cek gitu apa? Suara cicak. Dia hanya bilang cek gitu ya. Karena dia kecewa dengan orang tuanya ketika berkomunikasi, dilarang oleh Allah. Oh, yang enggak boleh kan ini, Pak. Kalau bentak kan boleh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua-duanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau berkata dan jangan membentak orang tuamu. Taib. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah taala tidak ada kekurangan apapun, tidak lalai, tidak lupa. Dia selalu mengurusi makhluknya dan dia hidup dengan sempurna sehingga kehidupannya tidak diiringi dengan ngantuk dan tidur. Maka orang yang ngantuk dan tidur berarti hidupnya kurang. Karena ada bagian yang dimana dia tidak sadar. Ya, makanya kalau misalnya Anda sehari tidur 8 jam, itu berarti sepertiga umur Anda hilang. Ya, itu belum dipotong yang bayi dulu seharian tidur, 12 jam tidur. Makanya kalau mahasiswa pekerjaannya tidur, itu banyak umurnya yang hilang. Sehingga enggak ada istilah tidur itu ibadah. Mana ada ulama yang senang tidur? Hampir semua ulama tidurnya terbatas. Orang-orang saleh yang mereka adalah manusia berprestasi di tengah umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang tidurnya terbatas. Syahidun ala kulli syai'in la yaghibu anhu syai'un wa la yakhfa alaihi khafiyah. Dia menjadi saksi segala sesuatu, tidak ada bagian apapun yang tidak Allah ketahui atau yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari kesempurnaan Allah ngurusi makhluknya, Allah tidak mengalami ngantuk dan tidur. Kenapa disebut la ta'khudhuhu? Artinya la ta'khudhu adalah la taghlibuhu
Allah tidak dikalahkan dengan ngantuk. Baik, kalau Anda ngantuk, mana yang lebih mengendalikan? Anda atau ngantuknya? Anda atau ngantuknya? Kita seperti dikendalikan oleh ngantuk. Sehingga kadang ada orang yang saya nggak seneng ngantuk ini. Apalagi ketika Anda lagi butuh untuk konsentrasi ya. Anda nyetir misalnya, atau lagi belajar, lagi mengerjakan tugas, besok harus dikumpulkan, malam ini harus selesai. Anda berusaha untuk tidak ngantuk, tapi ngantuk lebih kuat daripada kendali Anda. Ya. Makanya terkadang ada sifat yang melekat pada manusia, yang sifat itu menjadi pengendali dia, dan dia bukan pengendali sifat itu. Seperti marah, emosi. Ketika manusia itu sedang emosi dan marah, siapa yang dikendalikan? Manusia mengendalikan emosinya atau emosi mengendalikan dia? Emosi mengendalikan dia, marahnya mengendalikan dia. Makanya ketika Allah Ta'ala bercerita tentang marahnya Musa, Allah mengatakan, walamma sakata an Musal ghadabu akhadzal alwah. Marahnya dijadikan sebagai subjek di situ, sebagai fa'il. Walamma sakata, setelah diam, an Musa, dari Musa, al ghadabu, marahnya Musa. Jadi marahnya sebagai apa? Subjek. Musanya sebagai objek. Sebab orang itu kalau marah, dia dikendalikan oleh amarahnya. Manusia kalau ngantuk, dia dikendalikan oleh ngantuknya. Sehingga sebenarnya dia itu nggak pengen ngantuk. Gimana caranya mau menghilangkan ngantuk? Kadang sampai dipukul-pukuli kepalanya, kadang sampai dicibit-cibit, dicubit-cubit, tetap nggak hilang. Gitu Pak ya. Gimana caranya Pak Ustadz biar nggak ngantuk? Apalagi pas kajian. Anda ngisi kajian. Itu pun bisa jadi tetap ngantuk. Saking kuatnya pengaruh ngantuk. Sehingga kadang orang ketika ngisi kajian atau mendengarkan kajian, dia berusaha untuk menghilangkan kantuknya tapi tidak bisa. Maka Allah ungkapkan la ta'khudhuhu sinah, bimakna la taghlibuhu. Rasa kantuk itu tidak pernah mengalahkan Allah karena dia tidak pernah ngantuk. Walihadza qala wala naum. Kemudian Allah juga tegaskan dan Allah tidak tidur. Li'annahu aqwa minas sinah, karena tidur itu lebih kuat daripada ngantuk. Ngantuk orang mengalami pengurangan kesadaran. Ketika tidur penuh enggak sadar. Makin terlelap hilang total. Makanya perbuatan orang tidur tidak diperhitungkan. Perbuatan orang tidur tidak diperhitungkan. Sehingga mimpi basah, walaupun bisa jadi yang dilihat dari kejadian mimpi basah itu hubungan badan dengan yang bukan mahram, yang belum nikah kan nggak mungkin ya mimpi basah dengan mau dengan siapa kan, kecuali dengan orang lain. Sampai keluar basah, dosa atau tidak? Kenapa nggak dosa? Karena di luar kendali hamba. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir hanya menyebutkan wa fis sahih. Wallahu a'lam apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim ataukah hadis sahih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato dan beliau menyampaikan 4 pesan. Lalu beliau mengatakan, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama. Allah tidak pernah tidur dan Allah enggak layak untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Terkadang Allah membiarkan keadilan itu ditinggal dan terkadang Allah mengangkat keadilan. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Terkadang Allah itu membiarkan keadilan direndahkan dan terkadang Allah mengangkatnya. Maka kehidupan di dunia ini adilnya tidak sempurna. Adil baru sempurna kapan? Besok di hari kiamat. Sehingga disebut sebagai yaumul qiyamah karena Allah menegakkan keadilan secara sempurna. Ada enggak Pak orang yang dolim sampai mati dia enggak terbalaskan? Ada Pak? Banyak Pak. Terus di mana Allah sehingga yang dolim ini kok dibiarkan dia enggak terbalaskan sampai mati?
Karena Allah Ta'ala yakhfidul qista wa yarfa'u. Di dunia ini terkadang keadilan itu dibiarkan oleh Allah sehingga direndahkan oleh makhluk, dan terkadang diangkat oleh Allah sehingga keadilan itu nampak di permukaan. Maka terkadang keadilan itu terjadi di alam bumi ini. Yang melanggar diberi hukuman tepat sasaran, yang berprestasi diberi hadiah tepat sasaran. Demikianlah kejadian yang bisa kita saksikan. Yarfa'u ilaihi amalun nahar qabla amalil lail. Allah mengangkat amal siang, diangkat kepadanya sebelum amal malam datang. Maka Anda ketika beramal, muslim ketika beramal, proses penerimaan itu tidak berlangsung lama. Kita kalau bekerja kepada makhluk, pelaporan kan terkadang tertunda. Pelaporan kerja makhluk kepada makhluk mungkin nggak tertunda? Sangat mungkin. Saya sudah laporkan. Dilaporkan dari bawahan ke manajer. Manajer naik ke general manager. General manager naik ke direktur. Sampai tiba di CEO misalnya. Melalui proses panjang pelaporan itu. Amal makhluk naik menuju Allah. Sebelum amal malam datang, amal siang sudah sampai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'u ilaihi amalan nahar qabla amalil lail. Allah mengangkat amal siang sebelum datang amal malam. Wa amalal lail qabla amalin nahar. Allah mengangkat amal malam sebelum datang amal siang. Dan Anda tidak perlu khawatir ada amal yang hilang. Karena itu bagian dari anugerah Allah bagi para hambanya. Hamba tidak diperintahkan untuk ngitung amalnya sendiri. Andaikan kita diperintahkan untuk ngitung amal kita sendiri, membuat laporan untuk amal kita sendiri, mungkin Anda lebih sibuk ngisi laporan, Pak. Sehingga misalnya ada form untuk mengisi laporan amal harian. Kira-kira gimana, Pak? Tidak bisa. Banyak yang kececer. Nanti silahkan kamu ngisi form ini, sudah, setelah ngisi klik, nanti akan langsung sampai menuju Allah. Andai kan ada proses seperti itu, maka akan banyak amal yang hilang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada para hambanya. Kalian hanya tinggal bekerja, kerja dan kerja, beramal dan beramal. Masalah bagaimana amal ini tercatat, bagaimana cara Allah ngasih balasan, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba tidak diperintahkan untuk ngitung amalnya sendiri. Karena itu tidak ada pekerjaan tambahan pasca beramal selain berusaha untuk menjaga jangan sampai batal. Lalu kata Nabi SAW, hijabuhun nur. Hijab Allah itu cahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dihijabi oleh cahaya. Cahaya yang Allah ciptakan. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andaikan cahaya ini dibuka oleh Allah, maka seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah akan terbakar dengan pancaran wajahnya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Di situ ada kalimat subuhatu wajhi. Subuhatu wajhi artinya pancaran wajahnya. Akan membakar seluruh makhluk sejauh pandangan matanya. Ya, semuanya terbakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Karim. Dia melindungi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi dirinya dengan An-Nur. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, Atara Rabbak, apakah engkau ya Rasulullah pernah melihat Rabbmu, pernah melihat Allah pada saat Isra Mi'raj? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nurun anna ara, ada cahaya sehingga aku tidak bisa melihat. Baik.
Kemudian ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, namun riwayat ini kata beliau rata-rata bermasalah dari sisi sanad dan matan. Tapi beliau ceritakan ada kemungkinan ini adalah cerita dari Bani Israel. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa huwa min akhbari Bani Israel. Dan ini bagian dari berita Israiliyat. Dan berita Israiliyat berkali-kali kita sebutkan, boleh diceritakan dengan ketentuan, tidak boleh dibenarkan 100%, tidak boleh didustakan 100%. Dari mana kita bisa dapat ketentuan itu? Nabi SAW yang menyampaikan, idza ja'akum an bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Kalau datang kepada kalian Bani Israel, berita dari Bani Israel, jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%. Dalam beberapa berita Israiliyat itu yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwasanya Musa alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat, hal yanamullah azza wa jalla, apakah Allah itu tidur? Fa'auhallahu ilal malaikah, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada para malaikat, wa amarahum ayu arrikuhu thalathan fala yatrukuhu yanamu fafa'alu. Dan Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyediakan qarurah. Thumma a'tuhu qaruratain fa'amsik huma. Ada dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Masing-masing diberi satu botol. Masing-masing diberi satu botol. Allah perintahkan, tahan botol ini, jangan sampai pecah. Wahadzaruhu ayyaksirhuma. Allah kasih peringatan jangan sampai pecah. Akhirnya dua malaikat tadi megang dua botol tadi. Faja'ala yan'isu wa huma fi yadihi fi kulli yadin wahida. Malaikat ini pun ngantuk sementara botol itu ada di tangannya. Masing-masing malaikat membawa satu botol. Faja'ala yan'isu wa yunabbi. Ngantuk kadang sadar. Ngantuk sadar. Ketika sadar botolnya dipegang erat. Ketika ngantuk tangannya turun. Begitu sadar botolnya dipegang erat. Berkali-kali seperti itu. Hatta na'asa nas'atan. Sampai ketika mereka ngantuk agak serius, fadaraba ihdahuma bil ukhra fakasarahuma. Lalu tangan salah satunya terkena tangan sebelahnya. Akhirnya kedua botol tadi pecah. Ada apa di sini? Innama huwa mathalun. Ini adalah perumpamaan yang Allah buat. Andaikan Allah itu tidur, langit dan bumi ini pecah. Andaikan Allah itu tidur, langit dan bumi ini pecah. Karena langit dan bumi ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Karena di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa hakadza rawahu Ibnu Jarir, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ishaq bin Abi Israil dengan sanadnya menceritakan tentang Musa ketika botol itu pecah, qala daraballahu lahu mathalan. Allah membuat permisalan untuk Musa, annallaha law kana yanamu lam tastamstasik as-sama wal ard. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu tidur, maka langit dan bumi tidak ada yang menjaga, hancur. Dan kenyataannya kau bisa hidup, langit dan bumi tidak hancur, berarti Allah tidak tidur. Baik. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Ikhbarun, di sini ada berita bahwasanya semua adalah hambanya dalam kerajaannya, di bawah kuasa Allah dan kerajaan Allah. Dalam Al-Quran, dan ini juga yang berlaku dalam bahasa Arab, terkadang ada kalimat yang polanya terbalik. Ada kalimat yang polanya terbalik. Kita kalau menyusun kalimat, subjek itu di mana?
Di mana? Di depan. Subjek di depan, predikat di belakang. Ya, subjek, predikat. Kalau dibalik gimana Pak? Predikat baru subjek. Misalnya, buku ini milikku. Buku ini apa? Subjek. Milikku, predikat. Milikku buku ini. Salah atau benar? Kalau saya membuat kalimat milikku buku ini, salah atau benar? Hah? Buku ini punya saya. Punya saya buku ini. Punya beta buku ini. Kalimat yang benar yang mana? Yang penting paham Pak, dua-duanya benar. Tapi normalnya kalimat yang benar gimana? Buku ini milik saya. Sudah? Ketika dibalik, seperti ini boleh dalam susunan kalimat bahasa Arab, dan ketika dibalik mengandung makna tambahan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan kata yang seharusnya berada di belakang, maka memberikan makna pembatasan. Contoh, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Teks bahasa Arabnya gimana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Didahulukan milik Allah. Nah, itu kalau kita terjemahkan maka diberi tambahan hanya untuk menunjukkan makna apa? Pembatasan. Sehingga Anda terjemahkan langit dan bumi hanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Agar nanti nuansa pembatasannya kelihatan. Ya? Dan ada banyak sekali penegasan dalam Al-Quran bahwa seluruh makhluknya adalah hamba di hadapan Allah. Maka siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, ada satu status yang tidak pernah geser, yaitu status kita sebagai hamba. Orang mungkin bisa naik pangkat. Dulunya jongos kayak sekarang bos. Dulunya zero sekarang hore. From hero to hore. Dulunya bawahan sekarang atasan. Mungkin itu bisa terjadi perubahan. Tapi ada satu status yang tidak pernah berubah. Hamba. Siapapun kita pasti. Sehingga sekarang jomblo. Berikutnya apa? Duda. Berikutnya dia nikah jadi suami, lalu dia duda. Terjadi perubahan status. Namun status hamba tidak pernah bergeser. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap Allah sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan semua mereka akan datang kepada Allah di hari kiamat fardan, sendirian. Maka semua makhluk hisab masing-masing. Berikutnya Allah menjelaskan tentang bagaimana dengan syafaat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi setelah menjelaskan tentang keesaan, Allah menjelaskan tentang syafaat. Apa korelasinya? Keesaan ini memberikan kita pelajaran bahwa kau hanya boleh menyembah kepadanya, dan kalau kau berdoa satu-satunya yang bisa mengabulkan doanya Dia. Sudah? Maka jangan berdoa kepada selainnya. Karena satu-satunya yang bisa mengabulkan doa Dia. Satu-satunya yang bisa membalas amal Dia. Satu-satunya yang bisa mengatur hambanya hanya Dia. Nah, ada enggak Pak peluang yang lain
untuk bisa nyambung ke Allah melalui jalur yang berbeda, sehingga tidak harus langsung ke Allah. Itu yang disebut dengan syafaat. Itu yang disebut dengan syafaat. Satu-satunya yang bisa mengampuni Allah. Saya boleh enggak minta ampunan tapi melalui jalur syafaat? Paham ya? Baik. Karena keyakinan orang ketika dia menyembah kepada selain Allah itu hanya ada 3 kemungkinan. Latar belakang kenapa orang itu berdoa dan menyembah kepada selain Allah hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meyakini yang dimintai tadi bisa mengabulkan doa. Sudah? Dan di alam ini tidak ada. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Sudah. Kemungkinan yang kedua, dia meyakini bahwa yang dimintai ini bersekutu dengan Allah dalam mengabulkan doa. Dan ini mustahil. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam mengabulkan doa. Jadi ibaratnya seorang anak mau berangkat safar, minta izin ke bapak nggak boleh. Dia masih punya satu peluang. Minta izin ke siapa? Ibu. Mungkin melalui jalur ibu boleh. Ternyata ibunya mengizinkan. Anak ini berani berangkat nggak? Mungkin berani berangkat. Karena sudah ada rekomendasi dari ibu. Nanti urusan bapak ibu berantem itu belakangan. Yang penting sudah dapat izin dari salah satu orang tua. Karena anak ini sekutu antara bapak dan ibu. Bapak dan ibu bersekutu. Sudah? Maka orang berdoa kepada selain Allah, kemungkinan yang kedua karena dia meyakini ada makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam mengabulkan doa. Dan ini juga enggak mungkin. Tinggal kemungkinan yang ketiga. Ada makhluk yang bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Inilah pemberi syafaat. Paham ya? Nah, untuk yang pemberi syafaat ini Allah tegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya kecuali dengan izinnya. Yang mau ngasih syafaat ini pun harus dengan izin Allah. Enggak bisa asal. Itu sama misalnya, Bapak mau ngirim proposal, ditujukan kepada gubernur. Kalau langsung nggak bisa, maka caranya harus melalui orang lain. Nah, orang lain ini pemberi syafaat. Sudah? Nah, jalur yang Anda pilih ini siapa? Seharusnya kan orang yang dekat dengan Allah. Keyakinan ini dimiliki oleh sebagian orang. Makanya ketika dia berdoa, mantulnya gimana Pak? Minta dulu kepada yang diyakini bisa memberi syafaat, agar nanti mengantarkan kepada Allah. Ini Allah tegaskan, enggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi enggak ada peluang kecuali harus minta langsung kepada Allah. Baik, insya Allah kita lengkapi setelah kita mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan syafaat itu ada dua. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Untuk syafaat di dunia dinafikan secara total. Syafaat di dunia itu apa sih Pak? Berdoa mantul melalui makhluk tadi. Sehingga orang ketika meminta, tidak meminta langsung kepada Allah, tapi dia minta kepada makhluk dengan keyakinan makhluk ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena ini salah satu di antara praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingkari hal itu. Allah tidak pernah tahu kalau dia punya pemberi syafaat seperti ini. Dia punya wakil yang mengantarkan doa makhluk kepada dia. Allah tidak pernah tahu. Mungkin enggak itu ada Pak? Kalau Allah tidak pernah tahu, mungkin enggak itu ada? Tidak mungkin ada. Baik, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Yunus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa ngasih manfaat. Tidak bisa ngasih madarat artinya enggak bisa bikin kualat. Karena sebagian orang terkadang meyakini kamu harus sajen, kalau enggak nanti kualat. Dan keyakinan ini masih ada sampai sekarang. Mereka yang sedekah bumi itu, kalau setahun tidak dilakukan, itu bahaya. Wah, ini njaluk disajeni. Kenapa? Karena kalau tidak disajeni, diyakini apa? Bisa mendatangkan kualat. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih rezeki. Apa alasan mereka? Sehingga mereka berdoa kepada selain Allah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan wahai Muhammad, apakah kalian mau memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak pernah tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Jadi yang dimaksud pemberi syafaat itu adalah bahwasanya yang mereka sembah ini arwahnya akan mengantarkan doa kamu kepada Allah. Allah tidak pernah tahu kalau ada makhluk yang bertugas seperti ini. Itu ibaratnya seorang bos punya beberapa karyawan, tapi dia diberitahu, Pak Bos tahu enggak kalau kita itu punya driver. Loh, sejak kapan kok ada karyawan statusnya driver? Kita enggak punya driver. Wong kerjaannya cuma goreng tahu. Perusahaan PT Tahu Nasional misalnya. Sejak kapan ada karyawan yang berprofesi sebagai, yang tugasnya sebagai driver? Oh, Pak Bos enggak tahu ya. Mungkin enggak? Berarti ini hanya klaim sepihak yang itu jelas salah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan, apakah kalian akan memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak pernah tahu kalau ini ada di langit dan di bumi? Artinya itu jelas tidak ada. Afala ta'qilun, di mana akalmu kalau seperti ini? Maka semua perbuatan syirik itu akalnya ditaruh di bawah kakinya. Karena jelas enggak masuk akal. Makanya kalau Anda perhatikan, tidak ada dialog
yang dilakukan antara para nabi dengan musuh para nabi. Lalu kemudian musuh para nabi ini melakukan pembelaan terhadap praktek kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka gunakan alasan logika, itu tidak ada. Alasannya cuma satu, warisan leluhur. Sehingga kalau sudah bicara masalah syirik, mau pakai logika siapa yang untuk bisa membenarkan syirik itu? Tidak ada. Makanya tidak ada satupun alasan. Anda bisa nanti sambil pas Ramadan kan baca seluruh isi Quran ya. Carikan alasan yang diberikan oleh orang musyrik untuk mendebat para nabi ketika mereka disalahkan karena mereka berbuat syirik. Jadi Bapak buka mushaf sambil sediakan buku tulis. Kalau nemukan ayat tentang kejadian tertentu atau peristiwa tertentu yang itu penting untuk dicatat, Anda catat di buku tulis itu. Ya, kalau nggak pakai buku tulis ya pakai HP ya nggak apa. Catat di catatan di Telegram misalnya atau di WA. Udah? Carikan surat apa ayat berapa. Orang musyrik membela kesyirikannya pakai logika. Tidak nemu. Saya jamin enggak nemu. Adanya mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami, leluhur kami, bapak kami sudah melakukan seperti itu. Sehingga mereka hanya beralasan ya pakeme wis kaya ngene. Dari dulu seperti ini. Kamu jangan ngubah. Karena syirik tidak pernah bisa diterima oleh logika. Tayyib. Kemudian ada syafaat di akhirat. Kalau tadi kan syafaat di dunia, bentuknya apa tadi Pak? Memantulkan doa kepada keyakinan bahwasanya ada makhluk yang mengantarkan doa kepada Allah. Ini tidak ada, tidak pernah ada. Di muka bumi ini tidak pernah ada. Di langit dan di bumi tidak ada. Malaikat juga enggak melakukan tugas seperti itu. Malaikat melaporkan amal. Itu banyak dalam ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis tentang malaikat muakibat. Malaikat melaporkan amal, betul. Tapi tidak ada ayat dalam Al-Qur'an malaikat mengantarkan doa. Maka carikan mereka yang senang tabarruk dengan kuburan. Satu dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tugas malaikat mengantarkan doa. Kalau ada, berikan ke kami, akan kita laminating untuk kita tempel di masjid-masjid. Biar orang bisa mantul doa melalui malaikat. Kalau penjelasan malaikat mengantarkan, melaporkan amalan hamba, banyak. Kalau dalil yang menyebutkan malaikat mengantarkan doa hamba, tidak pernah ada. Malaikat yang menjadi wasithah perantara antara Allah dengan makhluknya dalam masalah wahyu. Demikian pula dalam beberapa tugas yang Allah berikan kepadanya. Tapi tidak ada satupun malaikat yang bertugas mengantarkan doa. Sehingga kalau konsep ini ada dalam agama, bahwasanya ada makhluk yang bisa mengantarkan doa, tentu yang paling berhak siapa? Bukan arwah sunan, tapi para malaikat. Baik. Dan ada banyak dalil dalam Al-Quran di mana syafaat itu tidak berlaku kalau tidak diizinkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati wal ardi wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda." Nah, syafaat yang kedua syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat adalah seseorang meminta kepada Allah agar dia menyelamatkan sebagian makhluknya. Dan ini kita yakini tapi bersyarat. Sehingga para nabi bisa ngasih syafaat, para malaikat bisa ngasih syafaat, orang-orang soleh di kalangan orang-orang mukmin bisa ngasih syafaat, al-afratun, bayi-bayi yang mati bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya, asyuhada bisa ngasih syafaat. Ini kita yakini, tapi ada syaratnya.
Dan Allah menegaskan, wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridai oleh Allah. Sehingga syafaat itu syaratnya ada berapa? 3. Yang pertama, yang memberi syafaat diridai oleh Allah, maka orang kafir tidak mungkin bisa ngasih syafaat. Yang menerima syafaat diridai oleh Allah, sehingga orang kafir tidak bisa menerima syafaat. Pemberi dan penerima harus sama-sama diridai oleh Allah. Yang ketiga, izin dari Allah. Idznullah, izin dari Allah, si pemberi syafaat bisa ngasih syafaat kepada yang menerima syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, mereka yang mengklaim aku tunggu Anda di pintu surga, itu sudah dapat surat izin atau belum? Karena klaim seperti ini juga dialami oleh Yahudi. Ketika mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan tersentuh neraka kecuali sebentar, beberapa hari saja. Qul attakhadtum ahdan. Apakah Allah sudah pernah membuat perjanjian dengan kamu? Sehingga yang mengklaim jadi panitia akhirat, yang mengklaim menunggu pengikutnya di pintu surga, bisa menjadi penyelamat di neraka, itu apakah sudah membuat perjanjian dengan Allah? Dan ini bicara atas nama Allah dengan dusta. Dan kesalahan ini lebih parah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Kahfi, pemilik 2 kebun dia melakukan penyimpangan bertingkat. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsi. Dia masuk kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya. Lalu dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku kebunku ini tidak akan binasa. Ya, ini kesalahan yang pertama. Kesalahannya makin parah, sampai dia meyakini akhirat tidak terjadi. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan menurutku akhirat tidak akan terjadi. Kesalahan yang paling parah lagi, puncaknya, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalau nanti sampai aku ketemu Allah, Allah akan memberikan aku yang lebih baik daripada ini. Ini lebih parah daripada yang sebelumnya, Pak. Maka kesalahannya bertingkat. Awalnya dia menyangka kebunnya tidak akan binasa, terus naik lagi dia menyangka akhirat kiamat tidak terjadi, naik lagi dia bicara atas nama Allah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa catatan yang belum sempat kita baca. InsyaAllah akan kita baca di sesi berikutnya. Masih di tafsir ayat kursi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.